Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan materi audit sumber daya manusia. Kenalkan, saya Eko Setiawan. Saya Jikri Abdurrahman Tanjuk. Saya Muhammad Ali. Saya Muhammad Ali Ahmada. Anda. Saya Ari Purnomo Aji. Saya Agung Dewi Sahuma. Saya Rizali Rizky Pangestu. Saya Erwin Trijaya Haripa. saya Rian Aldian. Saya Romi Sayadia. Saya Ege Beswara. Halo, nama saya Revi. Berikut adalah pembahasan yang akan kami bahas. Yang pertama, ruang lingkup audit, tujuan dan manfaatnya. Yang kedua, 6 langkah dalam proses audit dan tahapan-tahapan proses audit. Yang ketiga, laporan audit dan peruntukannya beserta bentuk laporan audit. Yang keempat, kesimpulan, sumari, dan saran. Ruang lingkup audit SDM. Audit SDM adalah proses evaluasi atas berbagai aktivitas manajemen SDM yang bertujuan memperbaiki aktivitas-aktivitas tersebut sebagai umpan balik mengenai seberapa baik para manajer menjalankan tugas-tugas yang berkaitan dengan mengelola SDM. Area audit SDM. Audit fungsi sumber daya manusia, audit kepatuhan manajerial, audit iklim sumber daya manusia, audit strategi perusahaan. Tujuan audit SDM: menilai efektivitas dari fungsi SDM, menilai aktivitas SDM telah berjalan ekonomis, efektif, dan efisien, memastikan ketaatan aktivitas SDM terhadap hukum, peraturan, kebijakan organisasi, mengidentifikasi berbagai hal yang masih dapat ditingkatkan terhadap aktivitas SDM dalam menunjang kontribusi terhadap organisasi, merumuskan langkah perbaikan yang tepat. Audit. Pertama, mendorong tanggung jawab dan profesionalisme di kalangan karyawan Departemen SDM. Yang kedua, mengidentifikasi kontribusi Departemen SDM terhadap perusahaan. Yang ketiga, meningkatkan citra profesional Departemen SDM. Yang keempat, memperjelas tugas dan tanggung jawab di Departemen SDM. Yang kelima, mendorong terwujudnya standarisasi kebijakan dan praktek-praktek personal ini. Manfaat audit SDM yang pertama dapat digunakan untuk mengidentifikasikan masalah-masalah personalia yang penting. Yang kedua itu memastikan kepatuhan yang tinggi terhadap persyaratan legal. Yang ketiga itu mengurangi biaya-biaya SDM melalui prosedur personalia yang lebih efektif. Yang keempat, menciptakan penerimaan yang lebih besar akan perubahan-perubahan yang diperlukan dalam Departemen SDM. Memberikan tinjauan yang sesama atas sistem informasi Departemen SDM. Proses audit MSDM. 1. Mengkomunikasikan gagasan dan makna audit SDM dan menekankan berbagai manfaat yang dapat diperoleh serta mendapat dukungan manajemen puncak. 2. Memilih personalia dengan berbagai keterampilan dan menyusun tim audit. 3. Mengumpulkan data dari berbagai jenjang, fungsi, dan unit dalam organisasi. 4. Menyiapkan laporan audit bagi para manajer ini dan evaluasi Departemen SDM. 5. Membahas laporan dengan para manajer pengoperasian terkait menindaklanjuti hasil evaluasi. 6. Memasukkan berbagai tindakan korektif ke dalam proses penetapan sasaran operasi organisasi reguler. Tahapan proses audit MSDM. Yang pertama, perencanaan atau planning. Yang kedua, persiapan audit MSDM. Yang ketiga, pelaksanaan audit MSDM. Yang keempat, laporan audit MSDM. Dan yang kelima, tindak lanjut audit MSDM.
Laporan audit MSDM. Laporan audit merupakan deskripsi progres aktivitas sumber daya manusia yang mengikut rekomendasi untuk memperbaiki praktik-praktik yang tidak efektif. Jenis laporan dan peruntukannya. Pertama, laporan untuk manajer-manajer ini. Laporan ini digunakan untuk manajer-manajer. Ini meringkas tugas, tujuan, dan tanggung jawab sumber daya manusia. Laporan untuk spesialis sumber daya manusia. Spesialis yang menangani kepegawaian, pelatihan, kompensasi, dan aktivitas personalia lainnya yang memerlukan umpan balik. Laporan untuk manajer sumber daya manusia. Biasanya berisi semua informasi yang diberikan kepada manajer ini dan spesialis dalam departemen sumber daya manusia. Fungsi audit SDM merupakan penilaian atas berbagai fungsi yang dijalankan Departemen SDM. Untuk setiap aktivitas SDM yang dinilai, tim audit perlu melakukan hal-hal sebagai berikut: mengidentifikasi siapa yang bertanggung jawab, menentukan tujuan, meninjau kebijakan dan prosedur untuk mencapai tujuan, mengambil sampai arsip sistem informasi SDM untuk menilai apakah kebijakan dan prosedur diikuti dengan benar, mempersiapkan laporan, mengembangkan rencana tindakan untuk memperbaiki kesalahan, menindaklanjuti rencana tindakan untuk melihat apakah permasalahan bisa terselesaikan. Selanjutnya, kesimpulan. Audit sumber daya manusia dapat digunakan sebagai ukuran untuk mengevaluasi kegiatan personil atau organisasi, memberikan umpan balik tentang fungsi sumber daya manusia untuk manajer operasi dan spesialis sumber daya manusia, memberikan umpan balik tentang caranya manajer memenuhi kewajiban hak mereka. Audit sumber daya manusia sangat penting bagi perorangan, organisasi, dan perusahaan sebagai alat kontrol kualitas aktivitas dan rekomendasi evaluasi terhadap strategi organisasi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf.